Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yanto Hermanto Matsonomy and Family. Kali ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan mata pelajaran kelas 12 untuk SMK. Dan sekarang kita akan membahas terkait tentang perencanaan produksi massal. Di sini tujuan pembelajarannya adalah di mana peserta didik itu bisa memahami perencanaan dan peramalan produksi massal dengan baik. Kita lihat dulu di sini tentang pengertian perencanaan produksi massal. Jadi apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi? Sebelum melakukan produksi, pasti sebuah perusahaan itu harus terlebih dahulu membuat perencanaan produksi. Tahap perencanaan produksi itu dibuat pada tahap awal suatu proses produksi. Perencanaan produksi tersebut merupakan aktivitas yang bisa dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi, kemudian jumlah yang dibutuhkannya berapa, waktu berproduksi, dan waktu selesainya produksi. Nah, perencanaan mengenai produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan itu akan bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Kemudian proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengelolaan organisasi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Dengan kata lain, perencanaan produksi merupakan perencanaan mengenai produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Kemudian perencanaan produksi juga bisa didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengelolaan organisasi seperti yang disebutkan tadi, seperti sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Kemudian selanjutnya di sini tentang ruang lingkup produksi. Menurut Soekarta Simulingga, itu perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama itu mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Jadi agregat itu kita merencanakan dari awal produknya akan dibuat seperti apa, berapa sumber daya yang dibutuhkan, kemudian bahan bakunya bagaimana, dari mana, jumlahnya berapa, proses produksinya berapa, kemudian penjualannya nanti dilempar ke pasar untuk proyeksi penjualan. Kemudian yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Jadi setiap produk yang diproduksi itu jadi harus direncanakan dulu. Ini penyelesaian produknya itu untuk satu periode itu berapa lama. Selanjutnya yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Jadi ketika perencanaan produksi kita harus memperkirakan jadi bahan-bahan baku itu berapa yang akan dibutuhkan dengan jumlah produksi yang akan diperkirakan atau yang akan ditargetkan oleh perusahaan kita, termasuk komponen. Jadi komponen itu suku cadang dari suatu mesin-mesin yang digunakan selama proses produksi. Yang keempat adalah menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait. Jadi setiap unit kerja terkait itu pasti diberikan order oleh perusahaan, operasinya harus kapan, harus diselesaikan dalam berapa waktu lama, dan selesainya kapan. Kemudian yang kelima, menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit produksi, dan keenam ada menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Kemudian di sini kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi dari perencanaan produksi apa saja. Jadi yang pertama adalah tujuan perencanaan produksi yang pertama itu meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Di mana salah satu tujuan perencanaan produksi dalam produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Yang kedua itu terkait memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk. Jadi
Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan produksi. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap sebuah produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Salah satu cara perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu melakukan inovasi yang sesuai dengan selera pelanggan. Sebaliknya, bila inovasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kepuasan konsumen, maka produk tersebut akan ditinggalkan. Yang ketiga adalah meminimalkan adanya perubahan nilai produksi. Jadi, perencanaan produksi yang tepat akan meminimalkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, persediaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Bila proses produksi terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka bahan baku yang disimpan di gudang akan rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Sekalipun bahan baku bisa terpakai, tetapi kualitasnya menurun. Karena itu, sebaiknya produksi dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan karena proses produksi ini akan meminimalkan berubahnya bahan baku. Selanjutnya yang keempat itu meminimalkan perubahan tenaga kerja. Jadi perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Dan yang kelima adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun bisa dimaksimalkan. Selain itu, perencanaan produksi juga bisa digunakan untuk meminimalkan biaya penggunaan perlengkapan dan inventaris lainnya untuk proses produksi hingga barang siap dijual. Selain tujuan, maka perencanaan produksi ini memiliki fungsi. Di sini ada memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Jadi perencanaan produksi yang tepat mampu memudahkan perusahaan itu untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Rencana produksi yang tepat adalah rencana yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen di pasaran sekaligus mengetahui selera mereka. Dengan mengetahui berapa banyak konsumen yang membutuhkan barang tersebut, maka penjualan akan dimaksimalkan berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, fungsinya terkait dengan perencanaan produksi adalah mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi, di mana perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Pengukuran tersebut bisa digunakan untuk memaksimalkan produksi barang secara berkelanjutan, karena proses produksi suatu perusahaan harus berjalan dengan konsisten, maka perusahaan harus mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Umumnya, konsumen tidak mau tahu tentang apa yang dibutuhkan perusahaan. Mereka hanya menginginkan barang yang dibutuhkannya ada saat mereka membutuhkan. Untuk itu, perusahaan harus mengukur produktivitas produknya setiap saat agar tetap bisa memenuhi pasar. Yang ketiga adalah alat untuk memonitor produksi. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Selanjutnya, hasil monitoring digunakan sebagai acuan untuk membuat penyesuaian atau revisi produksi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan ada kalanya saat produksi pertama perusahaan mampu menghasilkan barang yang berkualitas. Namun, belum tentu pada produksi kedua atau ketiga perusahaan bisa menghasilkan produk yang sama bagusnya dengan produk pertama. Perencanaan produksi sangat membantu perusahaan untuk mengawasi hasil produk dari waktu ke waktu. Apabila produk yang dihasilkan kurang baik, maka perusahaan perlu melakukan penelitian tentang penyebab produksi tersebut tidak sesuai harapan. Monitoring ini harus dilakukan secara terus-menerus agar konsumen tidak berpaling pada produk perusahaan kompetitor.
Selanjutnya adalah terkait dengan unsur dalam perencanaan produksi. Yang pertama adalah tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Contohnya, suatu perusahaan akan membuat suatu produk, maka bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan produk yang akan dibuat. Dan hal tersebut harus dikomunikasikan kepada setiap bagian dari perusahaan yang berkaitan dengan pembuatan produk tersebut. Sebelum menentukan seberapa besar bahan baku yang akan digunakan, terlebih dahulu perusahaan akan menentukan untuk apa produk tersebut diproduksi. Bila bahan baku yang tersedia cukup banyak dan tujuan produksi diketahui, maka perusahaan akan mudah menentukan berapa besar produksi yang akan dilakukan. Yang kedua adalah pengukuran dan standar produksi. Unsur lainnya yang terdapat pada perencanaan produksi yaitu adanya pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Perencanaan produksi yang melebihi kapasitas pasar dan tidak mengukur berapa besar kemampuan konsumen atas barang tersebut, hal ini akan menimbulkan penimbunan barang. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi barang melebihi kebutuhan pasar. Hal ini akan memperbesar biaya produksi dan mengurangi pendapatan perusahaan. Karena itu, saat akan produksi, sebaiknya perencanaan produksi juga harus mempertimbangkan standar dan kemampuan konsumen di pasaran. Bagaimana konsumen bisa menghabiskan produk dalam jangka waktu tertentu, berapa besar kemampuan konsumen untuk membeli produk, dan berapa banyak kebutuhan pasar atas barang yang akan diproduksi. Kemudian, bagi perusahaan juga harus mempertimbangkan berapa besar keuangan perusahaan untuk berproduksi sesuai kebutuhan pasar. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan merupakan sebuah fakta yang objektif. Artinya, perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Dengan kata lain, perencanaan produksi harus berdasarkan kenyataan yang ada di pasaran. Hal ini untuk mengurangi pemborosan biaya bahan baku sekaligus biaya tenaga kerja. Yang keempat yaitu perencanaan harus bisa diukur. Perencanaan itu jelas harus bisa diukur. Artinya, sekalipun perusahaan hanya mengira-ngira saja, namun perusahaan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Setidaknya sudah ada gambaran yang nyata bagaimana perusahaan harus membuat produk, merencanakan berapa besar bahan baku yang akan digunakan, dan bagaimana proses produksinya hingga ke tangan konsumen. Dan yang kelima adalah tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Saat proses produksi harus dilakukan pengawasan yang ketat, baik pengawasan terhadap bahan baku maupun pengawasan terhadap sumber daya manusia. Contohnya, pengawasan terhadap bahan baku mengacu pada seberapa besar bahan baku yang telah dikeluarkan oleh bagian gudang dan berapa banyak tenaga kerja yang ada dalam proses produksi. Bila dirasa bahan baku yang digunakan terlalu berlebihan, maka harus dikurangi sesuai kebutuhan saja. Demikian juga dengan tenaga kerja yang digunakan. Bila tenaga kerja yang digunakan saat produksi terlalu banyak, harus dikurangi, dan bila tenaga kerja yang ada masih kurang untuk proses produksi, harus ditambah tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan. Selanjutnya kita lihat di sini jenis-jenis perencanaan. Jadi yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang, yang kedua ada perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Jadi perencanaan jangka panjang itu adalah suatu perencanaan yang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Perencanaan jangka panjang meliputi perencanaan dalam mengatur penambahan peralatan, ramalan penjualan di masa yang akan datang, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Selain itu, dalam proses perencanaan jangka panjang juga meliputi perencanaan kebutuhan bahan maupun perencanaan finansial. Yang kedua, perencanaan jangka menengah.
Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Perencanaan jangka menengah ini meliputi perencanaan mengenai berapa besar kebutuhan kapasitas dan berapa banyak kebutuhan bahan baku atau material yang akan dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam perencanaan ini juga ada penjadwalan terkait induk produksi sekaligus untuk perencanaan kebutuhan distribusi produk. Yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Perencanaan jangka pendek ini biasanya mengatur mengenai persediaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang dimiliki pabrik. Oleh sebab itu, perencanaan produksi jangka pendek disebut juga dengan perencanaan operasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari kapasitas mesin dan peralatan, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan dan penyediaan. Kemudian ada faktor eksternal, itu kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan produksi. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang penelitian dan pengembangan produk. Jadi di dalam penelitian dan pengembangan produk ini, di mana dalam melakukan langkah-langkah perencanaan produksi, perusahaan atau wirausaha penting sekali melakukan penelitian produk. Dalam hal ini penelitian produk dapat dibedakan atas penelitian terhadap proses produksi maupun pada produk yang dihasilkan. Jadi penelitian proses produksi itu, penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Sedangkan penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada disesuaikan dengan selera konsumen. Kemudian langkah perencanaan produksi yang kedua adalah mencari gagasan dan seleksi produk. Jadi setelah melakukan penelitian produk baik terhadap proses produksi maupun terhadap produk, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari penelitian dan pengembangan tersebut, yaitu dengan tahapan seperti dijelaskan berikut. Misalkan yang pertama dengan mencari gagasan. Mencari gagasan itu yaitu tahapan dalam mencari gagasan dalam rangka pengembangan produk. Kemudian selanjutnya tentang seleksi produk. Seleksi produk itu termasuk terhadap kelayakan finansial, ada kesesuaian operasi dan potensi pasar. Selanjutnya langkah-langkah perencanaan produksi yang ketiga adalah menetapkan skala produksi. Di mana setelah jenis produk yang akan dihasilkan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan skala produksi. Kegiatan menetapkan skala produksi meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu penetapan waktu, yaitu kapan kegiatan produksi akan dilakukan, kemudian penetapan kuantitas, jadi berapa jumlahnya, kemudian menghitung keperluan biaya, yaitu berapa besar jumlah biaya yang dibutuhkan. Kemudian penetapan jumlah tenaga kerja, penetapan peralatan yang akan digunakan, penetapan persediaan bahan baku. Kemudian proses penetapan skala produksi harus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Ada 4 tahap ya. Jadi ada tahap routing, kemudian scheduling, dispatching, dan follow up. Jadi proses penetapan skala produksi harus dilakukan melalui tahap-tahap routing. Apa sih routing itu? Routing yaitu tahap menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Termasuk di dalam tahap ini adalah penyusunan alat atau fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua adalah scheduling. Scheduling yaitu tahap menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi produksi. Yang ketiga adalah dispatching. Dispatching yaitu tahap menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah
untuk mulai melakukan kegiatan proses produksi. Dan yang keempat adalah follow up, yaitu tahap menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mengkoordinir seluruh perencanaan kegiatan proses produksi. Terima kasih para siswa, anak-anak, para teman-teman atas perhatiannya terkait dengan pembelajaran kali ini tentang perencanaan produksi. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.